Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktavia Putri dari Prodi PAUD. Melalui video ini, saya akan memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah media dan sumber belajar yang diampu oleh Pak Rahadi Emrum, MPD sebagai dosen. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Ragam klasifikasi sumber belajar. Sumber belajar yang sebenarnya banyak sekali terdapat di mana-mana. Di sekolah, di halaman, di pusat kota, di pedesaan, dan lain sebagainya. Udin Saripudin dan Winata Putra mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Karena itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. AECT atau Association of Education Communica Technology melalui karyanya The Definition of Education Technology 1977 mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6 macam. Yang pertama, message atau pesan, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta arti, dan data. Termasuk dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi atau mata kuliah atau bahan pengajaran yang diajarkan kepada peserta didik dan sebagainya. Yang kedua, people atau orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya guru atau dosen, tutor, peserta didik, dan sebagainya. Yang ketiga, materials atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori material seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. Yang keempat, device atau alat, yakni sesuatu atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya overhead projector, slide, video tape atau recorder, pesawat radio atau TV, dan sebagainya. Yang kelima, teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya pengajaran berprogram atau modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, CBSA, dan sebagainya. Yang keenam, setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik di lingkungan fisik, ruang kelas, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, taman, lapangan, dan sebagainya. Juga lingkungan misalnya suasana belajar itu sendiri, yaitu tenang, ramai, lelah, dan sebagainya. Pengklasifikasikan tersebut tidak terpisah, tapi saling berhubungan dalam penyataan, malah sulit dipisahkan secara partial. Misalnya saat guru menerangkan atau proses pengajaran cara penggunaan suatu alat dan memperagakan penggunaan alat yang dimaksud. Setidaknya guru menggunakan 4 macam sumber belajar yang berperan di sana. Guru, alatnya, topik atau pesan, informasi yang dijelaskan tentang cara penggunaan alat tersebut, dan teknik penyajiannya, yakni dengan peragaan. Menurut Ahmad Rohani tahun 2004, mengklasifikasikan sumber belajar dari versi yang lain. Menurut sifat dasarnya, sumber belajar ada 2 macam. Yang pertama, sumber insani atau human, dan non-insani atau non-human. Menurut segi pengembangnya, sumber belajar ada 2 macam. Yang pertama, learning research by design, atau sumber belajar yang dirancang sengaja dipergunakan untuk keperluan pengajaran atau setelah diadakan seleksi. Yang kedua, learning research by utilitarian, atau sumber belajar yang tidak dirancang untuk kepentingan tujuan belajar.
yaitu segala sumber belajar atau lingkungan yang ada di keliling sekolah dimanfaatkan guna memudahkan peserta didik yang sedang belajar. Jadi sifatnya insidental atau seketika, misalnya toko, pahlawan, masjid, pasar, dan sebagainya. Eli memberikan klasifikasi yang pada dasarnya sama dengan AICT. Hanya sedikit perbedaan, antara lain istilah people diganti dengan man yang mentransmisikan pesan. Media information menggantikan istilah device dan materials. Teknik sebagai pengganti method. Environment sebagai pengganti setting atau dalam Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi tahun 1991. Versi lain dalam pembagian sumber belajar dikemukakan oleh Nana Sujana dan Ahmad Rifai. Mereka membagi sumber belajar menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yakni sumber belajar yang sengaja direncanakan, disiapkan untuk pengajaran tertentu. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resource by utilization, yakni sumber belajar yang tidak direncanakan atau tanpa dipersiapkan terlebih dahulu, tetapi langsung dipakai guna kepentingan pengajaran, diambil langsung dari dunia nyata. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai tahun 1989. Menurut mereka, kedua sumber belajar di atas sama efektifnya, bergantung pada bagaimana pemanfaatannya dalam proses belajar mengajar. Kedua macam sumber belajar itu sama-sama dapat digunakan dalam kegiatan instruksional karena keduanya memberikan kemudahan belajar pada siswa. Pembagian lain mengenai sumber belajar adalah sebagai berikut. Sumber belajar cetak, misalnya buku, majalah, ensiklopedia, brosur, koran, poster, dena, dan lain-lain. Sumber belajar non-cetak misalnya film, slide, video, model, boneka, audio, kaset, dan lain-lain. Sumber belajar yang berupa fasilitas misalnya auditorium, perpustakaan, ruang belajar, meja belajar, individu atau carrel, studio lapangan olahraga, dan lain-lain. Sumber belajar yang berupa aktivitas atau kegiatan seperti wawancara, diskusi, ceramah, dan lain-lain. Sumber belajar yang berupa lingkungan di masyarakat, misalnya taman, terminal, dan lain-lain sebagainya. Sekalipun telah dipisahkan ke dalam berbagai golongan tersebut, dalam kenyataan sumber belajar tersebut satu sama lain saling berhubungan sehingga kadang-kadang sulit memisahkannya. Semisal, pada saat peserta didik mencoba menggunakan peralatan, ada peserta didik tertentu yang membantu temannya menggunakan peralatan tersebut. Maka di sini peserta didik sebagai sumber belajar. Sehingga dari pembagian jenis sumber belajar di atas bukanlah pembagian yang bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk membuat batasan yang tegas, yaitu dalam mengklasifikasian. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang bisa saya jelaskan dengan mata kuliah media dan sumber belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.